Iya. Ya politik itu kan, gini, kita ini memperjuangkan orang Batak, kita bentuklah wadah. Kan nggak mungkin person ada wadah, itu politik. Tetapi kenapa politik itu seakan-akan sekarang jelek? Karena dalam pelaksanaannya banyak yang menyalahgunakan. Di momentum pilkada ini atau apa ini, jadi organisasi baru banyak bermunculan, banyak awalnya Iya. Baru Parti. Ada lagi dia Maraja. Dan saya juga kaget karena ternyata yang saya ada di dalam pikiran saya, apakah ini karena momentum politik atau karena gagah-gagahan, yaitu nilai-nilai bangga menjadi orang Batak. Oke, selamat pagi. Kami di Kopi Opi Studio bincang-bincang tokoh. Nah, ini dibilang teman saya ya teman saya, dibilang abang saya ya abang saya, sahabat saya, dan juga sebagai apa ya namanya itu ya bang ya, inspirasi. Nah, inspirasi saya juga. Ini abang Anda setokoh Sumatera Utara, tokoh pemuda Batak tepatnya, yaitu Ketua Umum Organisasi Horas Bangsa Batak, organisasi suku kita Batak yang sudah, saya rasa sudah ada seluruh Indonesia. Ya saya, ya Bapak Lamsiang Sitompul SHM. Selamat pagi Abang Anda Ketua. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya, sehat? Sehat. Tambah ganteng, tambah hijau. Aduh, ya ini sangat bahagia dengan kehadiran Abang Anda di studio kita, Kopi Opi Studio, bincang-bincang tokoh. Sengaja studio ini kita akan mengundang tokoh-tokoh yang inspiratif. Jadi Abang Anda adalah salah satu tokoh inspiratif versi Kopi Opi Studio. Oke. Ya, Abang Anda mungkin bisa menyapa pemirsa sebelum kita masuk ke pembahasan. Horas, nama saya Lamsiang Sitompul, sarjana hukum, master hukum. Saya sehari-hari advokat di perkumpulan Horas Bangsa Batak. Saya dan beberapa kawan sebagai pendiri, dan saya dipercayakan jadi ketua umum. Jadi organisasi kita ini memang sudah berbadan hukum, mendapatkan pengesahan dari Menkumham, ruang lingkupnya seluruh Indonesia bahkan dunia, karena kalau berbicara tentang suku Batak atau dalam bahasa Batak disebut bangsa Batak, saat ini bukan hanya tersebar di seluruh Indonesia, tapi bahkan seluruh dunia. Harapan kita, organisasi kita ini, kalaupun di satu sisi dia agak sektarian, tapi kita berpikir juga secara global, dikaitkan dengan ini Hari Sumpah Pemuda ya. Ya, 28 Oktober. Iya, mungkin juga sebagai pengingat kepada semua orang Batak bahwasanya Sumpah Pemuda itu tidak di dalamnya ada Jong Batak, gitu. Jong Batak. Ada Saripudin, ada apa ya, Gunung Mulia, gitu. Nah, jadi kita meminta atau menggugah kesadaran dari masyarakat Batak untuk mengisi kemerdekaan ini. Jadi Jong Batak atau Jong Sumatera itu ada Jong Java. Iya, kalau kita baca dari sejarahnya, awalnya itu adalah Jong Sumatera, tapi karena Jong Sumatera itu terlalu didominasi satu kelompok, sehingga kawan-kawan dari Jong Batak ini merasa kurang mendapat tempat mewakili, lalu mereka mendirikan Jong Batak. Tapi sepanjang itu juga memperkuat
kebinekaan, saya kira tidak ada masalah. Ya. Oke, mungkin kita mulai dari pertanyaan pertama ini, Pak. Iya. Saya memang kita Kopi Opti Studio itu mengambil topik perbincangan kita pada pagi hari ini, yaitu aku bangga jadi orang Batak. Iya. Saya melihat sosok Abang Anda pada siang itu sangat getol sekali untuk mungkin menaikkan harga diri atau Iya. orang Batak ini Martabat dipandang Gimana? oleh orang gitu ya. Makanya aku bangga jadi orang Batak. Sampai membuat Horas Masuk Batak sebuah organisasi. Bisa cerita nggak sih, Bang? Iya, jadi kan karena judulnya aku bangga jadi orang Batak, tentu sebenarnya kita harus realistis kenapa kita harus bangga jadi orang Batak. Jadi orang Batak itu tentu juga mempunyai keunggulan-keunggulan tanpa menafikan juga suku-suku bangsa yang lain. Antara lain dia punya bahasa tersendiri. Jadi memang hampir semua memang suku bangsa mempunyai bahasa. Tapi suku bangsa di Batak ini juga mempunyai tulisan. Karena ternyata tidak semua suku bangsa mempunyai tulisan. Aksara itu. Ya. Terus juga dia kan mempunyai wilayah, gitu ya. Terus mempunyai juga struktur pemerintahan. Kalau dulu kan ada raja Mius gitu ya. Iya. Ada sistem kewedanaan. Sudah ada ketatanegaraan. Tentu juga dia mungkin orang tidak orang banyak tahu. Sebenarnya orang Batak itu sudah mengenal jauh-jauh ilmu pengetahuan karena masyarakat Batak zaman dulu sudah mempunyai kalender. Iya. Berarti mereka sudah mengenal astrologi dan ilmu-ilmu perbintangan di situ. Ya kita melihat bahwasanya ini suatu bangsa yang unggul. Jadi ada ide mengenai membuat organisasi HBB ini. Jadi itu motivasinya apa, Bang? Dulu HBB ini berdiri kapan? Jadi memang awal berdirinya ini kan ada sejarah kelam gitu ya. Ya memang harus kita akui memang kenapa ini berdiri? Ya karena ada rasa ketertindasan sebenarnya. Ada paham-paham intoleransi, ada paham-paham yang mendiskreditkan. Sekarang ini dewasa ini sering dikatakan orang Batak itu minoritas, padahal sebenarnya mayoritas. Kenapa ya? Dari sisi populasi orang Batak itu nomor 3 terbesar di Indonesia. Oh, gitu. Setelah Jawa dan Sunda. Dari sisi populasi, dari sisi sumber daya, coba kita lihat di hampir semua perguruan tinggi unggulan di Indonesia ini orang Batak pasti leading di situ. Pasti ada lah, gitu. Hampir di berbagai sektor. Hampir di berbagai sektor itu perguruan tinggi. Belum lagi mungkin aparat penegak hukum ya. Ada pengacara, hakim, jaksa, polisi, ya. Pengacara mungkin yang paling dominan. Orang berpikir pengacara, udah Batak, gitu ya, kan? Tetapi ya sering belakangan ini kita ada stigma-stigma yang kurang bagus. Lalu kita melawan itu. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana sebenarnya menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat Batak bahwasanya kita ini, kalau orang Batak bilang anak diraja gitu, anak diraja dan guru diraja. Raja dalam konteks Batak tidak hanya penguasa atau kingdom. Raja itu sebutan kepada orang yang terhormat dan terpelajar. Begitu ya. Bisa menempatkan diri. Bisa menempatkan dirinya. Apa itu, Bang, yang 3 hal itu? Si Dalian dulu ya, Bang? Dalian Natul itu kan sebenarnya kan struktur kekerabatan. Sebenarnya hula-hula, elek marguru, mana tempat batu. Sebenarnya ini yang agak dilupakan sekarang. Berbicara tentang Batak, ada 5 dasar sebenarnya orang Batak. Dia ini belum di beberapa versi.
maaf kalau ini salah, ya kan? Yang pertama dia marada. Orang Batak itu dia harus punya adatnya. Orang Batak kalaupun kaya, kalau dia tidak meradat, geraknya jatuh gitu ya kan? Hai semara tadi, belum dia tadi jenderal, tapi dia belum mengadati harga dia nggak ada itu. Hanya dia tadi Berarti akan lengkap ketika kita punya adat. Kita punya adat. Terus mar'uhum. Wah, hukumnya kan ya? Ada hukum. Oh iya. Ada hukum, ada norma. Ada norma sebenarnya, ada norma-norma hukum. Umpamanya kan ya sarupa dona kopna do tuatna. Kalau bahasa Indonesia harus sama, dia naik dan turunnya. Artinya tidak boleh menggunakan sandal ganda. Gitu. Itu hukumnya tinggi itu. Jadi sandal ganda. Kalau memang kebenaran seperti itu. Sandal ganda itu begini. Pernah mungkin melihat pedagang curang, pedagang beras, dia punya takaran. Ya. Takaran dia untuk membeli dan menjual itu berbeda. Kan gitu ya? Banyaknya ya. Banyaknya. Jadi kan kalau aku kan dicekungkan Ya, kan. benar. Jadi Ketika dia menjual, ketika dia membeli, ya. dicekungkan ke bawah. Jadi nggak boleh sebenarnya sama naiknya sama turunnya gitu kan. Sama membeli sama menjual. Jadi timbangan kita untuk membeli dan menjual harus sama. Takaran kita untuk membeli dan menjual harus sama. Tetapi begini, penegakan hukum, kalau ke penegakan hukum nggak boleh dia tajam ke bawah, pukul ke atas. Mentang-mentang saudara hukumannya ringan. Oleh karena pengacara nih. Iya, kalau dikaitkan. Iya. Itu dia hukum dia, normanya. Berarti kita mempunyai filosofi yang sangat tinggi ya kan. Jadi cari dia barat, baru marpati. Kalau marpati ini udah termasuk apa ini? Termasuk implementasi undang-undang nih, undang-undang. Ada praktik, namanya praktik. Kalau orang Batak dulu mengibaratkan nasu jadi dabau pisang namar somba. Jadi pisang yang mau berbuah. Dalam pelaksanaannya ibu-ibu yang hamil tidak boleh dihukum ketika dia hamil umpamanya. Selagi dia masa kehamilan, dia tidak boleh menjalani hukuman. Kok sekarang kan orang yang mau hamil mau harus dieksekusi teratas. Kalau orang nggak bisa, gitu. Itu saat itu mati. Nah, jadi tidak boleh menghukum orang hamil. Artinya apa hukum tidak boleh ditegakkan? Dan itu dulu sebetulnya dia melahirkan, dia menyakit anaknya gitu ya kan. Itu. Terus ada patiknyonan. Di patiknyonan itu kan ada onan, ada pasar, ada market di situ, ada kekuatan ekonomi di situ. Pada hari pekan, patiknyonan orang nggak boleh harus menunda perkara. Ini ada orang berantem nih, ada orang berselisih perbatasan nih. Ini nggak boleh diselesaikan pada hari pekan. Tunggu dulu lewat hari pekannya. Kenapa? Nanti kalau ini diselesaikan hari pekan, orang nggak jadi jualan gitu. Ekonomi terganggu. Jadi dia marpati. Ada lagi dia maraja. Memang orang Batak kalau menurut dari Anda dulu raja di Ula, raja di Mantuku, raja di Boro. Tapi ini di struktur paradatan, di struktur paradatan ya kan. Tetapi kalau di sistem pemerintahan ada raja sebagai penguasa, ada raja sebagai pemerintah. Dalam konteks raja ini adalah pemerintah. Tadi kan ada konteks raja dalam sebagai orang yang terhormat dan terraja, itu raja. Tapi raja di sini dalam konteks pemerintah. Harus mempunyai pemerintah, harus tunduk kepada pemerintah. Orang Batak harus tunduk kepada pemerintah. Kehancuran suatu negara adalah perlawanan masyarakat terhadap pemerintah. Berarti orang Batak itu kan sudah memiliki kesadaran bahwa dia sebagai warga negara
dan harus tunduk kepada pemerintah. Karena pemerintah itu juga ya bukan yang datang begitu saja, ya kan? Mungkin dia sudah orang yang punya sahala. Sahala ini kan apa namanya ya? Sahala karisma kepemimpinan. Karisma kepemimpinan ini bisa terjadi karena dua hal. Bisa saja memang dia sudah dari sononya, memang dia darah biru. Mungkin agama-agama tertentu sudah dinubuatkan gitu ya kan, kayak Yohanes sudah dinubuatkan, Yesus sudah dinubuatkan, raja-raja lain sudah dinubuatkan. Di Singamangaraja itu sudah dinubuatkan karena orang Barat meyakini bahwasanya si Singamangaraja itu bukan lahir dari perkawinan manusia, tapi itu titisan dari mulai jadi Napoleon gitu. Jadi memang tadi udah raja gitu. Tapi sifat-sifat sahabat raja ini kan minimal dia ada kesamaan 4 hal. Sama dari hati, pikiran, dan tindakan. perkataan, dan tindakan. Ini harus sama. Sekarang kehancurannya apa? Tidak sama perkataan dengan tindakan. Hukum kita tegakkan. Itu tidak manfaatkan. Inilah yang membuat kita bangga jadi orang Batak. Ini yang membuat kita bangga. Jadi orang yang melaksanakan yang berkarisma itu dari hatinya, lubuk hatinya yang paling dalam, ke pikirannya, ke perkataannya, dan perbuatannya sama. Betul-betul baik. Sekarang kan cuma kata-katanya aja baik, pikirannya tetap kemana-mana gitu ya. Jadi sudah istilah munafik gitu ya kan. Ucapannya bagus, tindakannya tidak. Hal-hal ini bisa kita dapati atau memang ada kayak seperti pelatihan atau penyadaran di ABB Bang atau? Iya, ke depan memang kita kan sedang merencanakan batakologi, tapi minimal kita mengumpul itu. Jadi, karena saya banyak mendapatkan gagasan baru nih pada saya. Jadi saya benar terkadang kan kenapa kita bangga jadi orang Batak? Ya kita tahu kita bangga, itu suku kita itu darah kita. Tapi ketika mendapat penjabaran histori atau apa dari abang anda ini ya, ini perlu diketahui oleh semua kader saya rasa. iya, gitu ya kan. Masalah-masalah milenial. Jadi, maraja, pemerintah. Jadi kita memang harus tunduk kepada pemerintah. Karena kalau tidak tunduk kepada pemerintah, terjadi kekacauan di masyarakat. Tapi Bang, apakah Habib ini memang itu poinnya, tunduk kepada pemerintah, apakah akan terlibat di dalam politik praktis? Gimana nih Bang? Karena di momentum pilkada ini atau apa ini organisasi baru banyak bermunculan Bang, yang awal-awalnya tidak gitu. Coba Bang, ini Jadi masyarakat banyak pengen tahu juga. Kalau dikaitkan dengan politik, sebenarnya kan ini ada persepsi yang salah di masyarakat. Tidak benar ya Bang? Nah, ada stigma memang politik itu jahat, politik itu jelek. Dan pemerintah juga sepertinya mengamini ini. Kenapa? Dalam penerimaan pejabat-pejabat di negara ini ada persyaratan tidak boleh menjadi anggota partai politik. Contohnya, saya dulu melamar sebagai hakim ad hoc tipikor. Ada persyaratan. Padahal itu otomatis mempersepsikan politik itu Jelek, jahat. Ya sebenarnya berbicara tentang organisasi, ketika kita membentuk organisasi, kita sudah berpolitik. Karena politik itu adalah menyatukan ide dan gagasan untuk mencapai suatu tujuan. Itu kan politik. ya. Sekarang kalau kita bentuk HBB ini kan ada yang kita perjuangkan. Itu politik. Nah, politik apa itu? Iya. Ya politik itu kan, gini, kita ingin memperjuangkan orang Batak. Kita bentuklah wadah. Kan nggak mungkin person ada wadah. Itu politik. Tetapi kenapa politik itu seakan-akan sekarang jelek? Karena dalam pelaksanaannya banyak yang menyalahgunakan. Memilih seseorang. Harusnya kan memilih seseorang itu kan berdasarkan kualitasnya. Sekarang kita memilih seseorang karena kedekatan, suku, kawan satu kampung,
ya kan, ditraktir minum kopi gitu ya kan, kita tidak melihat kualitasnya, itu yang membuat jelek. Lalu karena politik uang, karena kita mendapatkan uang, terjadi transaksi-transaksi, sehingga pilihan kita tidak jujur. Itu yang membuat politik itu seakan-akan jadi jahat gitu loh. Sekarang semua orang tahu bahwasanya untuk terlibat dalam pilkada atau pileg harus membutuhkan biaya yang sangat besar. Dan itu yang menimbulkan korupsi gitu. Jadi itulah yang menganggap politik itu jelek. Padahal sebenarnya politik itu baik, tetapi banyak yang menyalahgunakan sehingga kita dipertontonkan dengan politik musuh. Harusnya kan politiknya baik. Ketika kita memilih seseorang, ya sebagai umat beragama sebenarnya setelah kita nilai ini benar-benar orang yang berkualitas, lalu kita berdoa minta petunjuk kepada Tuhan, apakah ini memang pemimpin yang harus saya pimpin? Begitu katakan ya, inilah. Jangan pula karena mengharap amplop atau angpau. Jadi Bang, arah dan tujuan atau yang sudah diperjuangkan oleh Ormas Persahabatan selaku organisasi, ini organisasi kesukuan atau organisasi kepemudaan itu sebenarnya? Yang benarnya apa? Kalau sekarang kan semua di undang-undang itu namanya ormas, organisasi masyarakat, tidak lagi dibedakan organisasi OKP kalau sebenarnya. Jadi sama dia ormas, tinggal mungkin bagaimana implementasinya, atau mungkin sebagian kan fokus di atas pemuda. Karena beberapa organisasi itu kan ada yang mengambil spesialisasi, mungkin kan ada di bidang seni, ada di bidang kebudayaan, ada di bidang pendidikan, ada pelestarian lingkungan dan lain sebagainya. Tapi kalau Ormas Persahabatan ini, ya ini juga perlu penjelasan kepada masyarakat. Bangsa itu artinya sebenarnya bangsa, suku bangsa tepatnya saat ini. Kenapa? Indonesia ini juga merdeka karena suku-suku bangsa atau tadinya kerajaan ini, kelompok-kelompok ini bersatu, bersumpah menjadi satu bangsa, ya kan? Jadi yang lain itu jadi suku. Gitu. Berbicara tentang suatu bangsa atau suku bangsa, tentu tidak hanya dalam satu topik, tidak hanya musik, tidak hanya olahraga, tidak hanya ekonomi, ya semua memang kita geluti gitu. Konkretnya perjuangan Ormas Persahabatan ini apa lebih kepada suku mata? Atau memang ketika ada penindasan atau ketika ada hal lain di suku-suku lain, apakah HBB juga mengambil peranan atau hal kita itu? Iya, jadi sebenarnya kan kalau kembali ke falsafah tadi, kita nggak boleh standar ganda. Ketika kita dizolimi, yang pasti kita jangan menzolimi. Kalau ada orang lain dizolimi juga, kita juga harus bersimpati, berempati, dan berjuang terhadap mereka. Kalaupun awalnya sektarian, tapi kita harus berpikir secara global, karena kan ini kan makhluk sosial. Karena tidak mungkin hanya orang masyarakat hidup sesama orang masyarakat saja, dia harus berinteraksi dengan yang lain. Kalau kembali ke filosofinya, kalau lihat rumah adat Batak di situ ya, kalau dilihat di situ ada gambar payudara. Gambar payudara itu yang pertama dia melambangkan kesuburan, yang kedua dia kesuburan, yang kedua dia melambangkan kemakmuran. Artinya orang Batak harus memberikan kemakmuran kepada masyarakat sekitar. Artinya kita harus bermanfaat kepada masyarakat sekitar, jangan kepada diri kita sendiri kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau di rumah Batak itu kan sering nampak dia gambar poras mati. Kalau bahasanya cicak itu bisa hidup bisa dia manjat sini sampai kemana-mana, bisa hidup di mana saja. Artinya orang Batak itu juga berada di mana-mana dan hidup harmonis dengan masyarakat. Dan faktanya ya memang seperti itu kan, di mana-mana ada, dan harus hidup dia harmonis dengan barat timur. Iya. Jadi kalau di anggaran dasar memang ya syarat menjadi anggota itu ya orang kita
Ini bukan orang kaya juga kita terima sebagai anggota ya sepanjang dia ikut dan mau berjuang untuk mewujudkan cita-cita organisasi. Tidak ada agama, agama semua. Iya, kalau berbicara tentang barat kan kita bukan berbicara tentang agama. Ya, kalau umpamanya kita di situ ada melawan intoleransinya, katakanlah mungkin terhadap gereja ada tidak kejoliman gitu. Lalu kenapa Bang di dalam periode waktu yang sangat singkat ini, yang kalau itu saya mungkin 1 tahun terakhir ini, kenapa nggak organisasi mata? Iya, jadi sebenarnya kan apapun yang harus kita tanggapi. Iya. Memang era ini PKBB ini kalau menurut kita ya PKBB memang ya saya pikir sama lah emosi kita, sama lah jiwa kita. Kita pasti tidak ingin ya disepelekan, tidak ingin ditindas. Dan rasa-rasa yang seperti itulah, rasa-rasa juang itulah yang membuat mereka membentuk organisasi. Bisa saja mungkin ya mereka kan tidak semua kenal dengan HBB, punya akses, mungkin mereka bikin organisasi sendiri, gitu ya kan. Jadi ya saya tetap memandang secara positif, makanya dulu waktu di Jakarta kita sepakat ada dulu itu KMDT, Domestik Masyarakat dan Toba sama Himaba, Himpunan Mahasiswa Mata-Mata. Kita bentuk sekber gitu, sekretariat bersama. Tapi ya itu masih wacana sampai saat ini ya belum terbentuk ya. Sebagai aliansi ya. Sebagai aliansi, tapi saya juga kan ya, selalu juga menjalin komunikasi dengan elemen-elemen yang lain, masalah yang lain. Toh juga kalau berbicara tentang Batak, saya pikir ya semua masalah itu hampir sama sebenarnya. Ya kan, bagaimana memajukan orang Batak, bagaimana menyatukan orang Batak, biar bisa berjuang bersama untuk maju. Saya berbentuk organisasi, tapi memang bersatu itu tidak mesti dalam satu organisasi. Tapi sinergi antar organisasi ini sangat penting. Atau karena begini Bang, orang Batak ini kan sebenarnya dari sono-sononya juga sudah berorganisasi. Karena apa? Punguan-punguan itu kan organisasi. Iya, organisasi. Memang udah ada darah organisasinya. Iya, memang begini. Manusia itu kan makhluk sosial. Dia kan pribadi dan bagian dari komunitas. Ada hal-hal tertentu, ada banyak hal-hal tertentu memang yang tidak bisa diselesaikan secara personal. Mungkin urusan internal rumah tangga kita sebagai kepala rumah tangga, kita yang ngurusin. Tapi kalau sudah berbicara tentang jembatan, nggak mungkin satu keluarga bisa bangun itu kan? Benar. Ya kan harus turut pemerintah, turut masyarakat. Masyarakat apa? Minimal menyediakan lahan. Kalau masyarakat juga nggak mau memberikan tanahnya, lalu jalannya dari mana? Gotong royong ini segala macam. Jadi memang kita harus menggali kesadaran itu. Sekarang memang makin maju semua sebuah masyarakat, karena mereka makin individualistik. Tetapi harus kita buka kesadaran bahwasanya sifat kebersamaan itu juga harus ada, ya kan, untuk satu lingkungan, makanya lingkungan, untuk keamanan, kebersihan, penerangan. Tidak mungkin kita bangun semua ini kan. Jadi harus ada organisasi juga sebagai wadah untuk memperjuangkan, karena secara person itu tidak mungkin kita lakukan. Itu butuhnya kebersamaan itu. Jadi kita bentuk sebuah organisasi, ketika ada satu perjuangan yang harus kita perjuangkan bersama, itu akan lebih mudah gitu. Iya. Dan itu dasar-dasar kebersamaan itu ada di kita, di orang Batak. Iya. Dan itulah dasarnya sebenarnya kita bangun di orang Batak. Gitu Pak ya. Iya. Terus saya tambah dulu, itu kan tadi baru 4. Iya Pak. Pertama tadi apa? Yang pertama itu adat, Maruhum, Marpati, Pati, Maraja. Terakhir dia Mardewata. Tapi ini pun mohon maaf, ini aku bukan ahli sekali. Saya mengatakan
yakin mereka lebih beragama daripada saya. Kenapa? Kalau dulu kita masih yakin itu. Kalau zaman nenek moyang kita katanya kalau mereka berjanji pasti pasti terjadi. Berjanji ya kan? Janji itu amanah. Kalau semua orang janjinya sama apa? Itu saya kurang. Ada janji gitu ya. Kalau janji, kalau padan gitu ya. Mereka teguh memegang janji. Artinya mereka beragama kan? Bersumpah. Kalau mereka bersumpah pasti terjadi. Sekarang tiap hari orang bersumpah nggak terjadi apa-apa. Kenapa? Ya karena kita ya seperti itulah. Jadi mereka mempunyai spiritual yang tinggi, nilai-nilai spiritual yang tinggi. Mereka takut akan Tuhan. Dan kalau kita lihat, saya pernah bertanya, bagaimana kita membuktikan seseorang itu dekat dengan Tuhan, gitu ya kan? Jadi sederhana saja. Bagaimana kita membuktikan antara seorang manusia dekat dengan dia? Kalau aku dekat dengan abang, contohnya, buktinya gampang saja. Kalau aku minta, abang pasti kasih. Benar. Ya kan? Itu salah satu parameter. Aku kawan itu aku ini tuh. Bagaimana buktinya? Orang di telepon dia nggak angkat, tapi nggak kawan. Bisa berkomunikasi, bisa meminta. Kalau zaman dahulu, nah yakin itu. Kalau mereka minta hujan ya kan, mereka bertombol kepada mulai jadi Nabulu minta hujan, ya akan datang. Kalau sekarang nggak ada yang berani ya kan, ya paling pakai hujan buatan saat ini teknologi. Jadi itulah orang pada zaman dahulu sudah beragama. Dan kenapa berbeda orang beragama? Kenapa itu terakhir gitu? Kenapa itu terakhir? Karena menurut pendapat orang tidak mungkin sampai kepada Tuhan kalau antara sesama manusia dia hidup tidak benar gitu loh. Iya kan? Ya tidak mungkin kan? benar. Bagaimana kita masuk ke surga sementara di dunia ini kita tidak benar gitu. Jadi itulah ya yang membuat kita bangga sebenarnya sebagai orang. Jadi filosofinya terakhir itu sebenarnya bukan karena orang ibadah itu ditempatkan di urutan terakhir, tapi sebenarnya urutan-urutannya ya Bang ya. Kita harus bagus dan benar dulu hubungan sesama manusia itu yang dituntut dulu di awal. Iya. Nah, lalu ketika ini sudah bisa kita lakukan dengan benar, pasti kita akan masuk ke jembatan surgawi. Kira-kira gitu Bang ya. Jadi bukan dia menempatkan di ibadah itu di terakhir, tapi tuntutannya benar dulu hubungan antar sesama manusia. Ya itulah dia kira-kira. Jadi kan yang paling penting sebenarnya kan kita menggali nilai-nilai filosofi kata itu yang tentu yang relevan dengan kondisi saat ini, sifat-sifat karakter gitu ya, ya seperti tadi dengan sopan santun. Ini saya tertarik sekali, saya dapat banyak ilmu juga. Ya. Kita udah punya satu pemahaman jadinya kenapa harus bangga jadi orang Batak, ada nilai-nilai, ada 5 nilai itu. Ya. Jadi saya tadi berpikirnya kita bentuk organisasi itu untuk gagah-gagahan, ternyata jauh dari situ Pak. Ya tidak. Ternyata ada hal-hal yang awal gali secara substansial menjadi tanggung jawab kita sebagai orang Batak. Iya. Adik-adik kita ke bawah gitu. Nah jadi gini, kalau kembali ke orang Batak, anak Miraja, baru Miraja, dalam raja itu dalam konteks orang terhormat dan terpelajar, bukan seorang yang jumawa yang punya kekuasaan bisa melakukan apa saja, bukan seperti itu. Jadi bagaimana kalau dihormati dengan perbuatan gitu. Kalau dikaitkan dengan pilkada, bagaimana orang terhormat untuk memilih anggota DPRD yang minta 50.000? Tidak ada kehormatannya di situ. Iya kan? Harusnya kan ada seorang calon yang datang kepada kita. Kita nilai dia bagus. Lalu dia kita doakan mudah-mudahan dia menjawab. Nanti kalau setelah kamu menjawab, kiranya kamu betul-betul menjalankan apa yang menjadi program kalau itu kan gitu kira-kira. Karena kita berharap punya seorang rokok gitu ya kan, ini kalau tidak jadi tidak terhormat
jadi orang terhormat gitu loh. Dan gimana itu dari perbuatan kita, tingkah laku kita, bukan jadi bikin organisasi jadi malah orang biasa juga. Itu dari situ. Ya kalau ada oknum, ya mungkin perasaan seperti itu, tapi itu bukan tujuan organisasi gitu loh. Ini pertanyaan ada sedikit nakal. Iya. Kita golkar, Iya. kita berantakan ya. Iya. Seorang Nancy yang Sitompul, Iya. ketua umum Mahasiswa Surata, artinya apa nyalek atau mau ikut kepilkada nih Pak kira-kira? Iya. Iya. Jadi memang sebenarnya kan orang kan ini yang kritis juga gitu ya. Banyak orang berpikir bahwasanya siap itu kan membuat organisasi untuk jadi komisaris. Itu dia, benar Pak. Saya tadi mau bilang gitu juga sih. Ya, sampai saat ini memang saya masih fokus kepada bagaimana membenahi organisasi ini. Saya mencita-citakan organisasi ini menjadi organisasi yang modern. Manajemennya bagus, mungkin kita berharap ada standar ISO, sehingga siapapun nanti yang menjadi pemimpin dan pengurus organisasi ini ya bisa maju. Mungkin kalau kita lihat banyak perusahaan-perusahaan atau organisasi tingkat dunia, katakanlah macam WHO, semacam kemanusiaan itu, orang tidak tahu siapa pemimpinnya, siapa ketuanya, dan tidak mau tahu. Tapi manajemen organisasi itu bagus sehingga organisasi itu tetap eksis. Saya lebih berfokus dulu, belum berpikir ke yang lain, karena kan saya harus fokus dulu. Kalau ini sudah mapan, sudah bagus organisasi ini berjalan dengan bagus, ya mungkin kalau ada pikiran-pikiran seperti itu, ya saya jangan tinggal sekarang. Dan sebenarnya pun itu kan hal yang baik juga sih. Baik juga. Iya. Tujuan-tujuan politik gitu. Iya, karena ya memang tujuan organisasi itu nggak harus secara politik, contohnya ya kan. Kalau kita memperjuangkan sesuatu, itu kan harus dibuat dalam undang-undang omnibus law contohnya ya kan. Karena nggak mungkin masyarakat biasa secara person bisa menolak itu. Yang mungkin menolak itu adalah anggota DPR RI. Jadi kalau memperjuangkan sesuatu undang-undang itu harus menjadi anggota DPR kan? Atau DPD kan? Kalau cuma masyarakat biasa tidak punya akses ke situ. Memang ada peran serta masyarakat tapi tidak signifikan. Tapi tidak kembali ke situ, saya mau fokus dulu. Tapi HBD sendiri Pak, sebagai organisasi itu tidak berpolitik praktis. Tidak terafiliasi, Ya. tidak terafiliasi dengan partai politik, tidak menjadi underdog. Tapi kalau mendukung nggak ada masalah. Tidak ada masalah sebenarnya, memang latar belakang dukungan itu benar. Iya. Yang tidak benar ini kan karena ada transaksi yang tidak benar. Contohnya kalau ini udah tahu kita nggak bagus gitu. Tapi kita dukung Kita masuk karena ada wilayah itu yang tidak boleh. Kalau calonnya bagus ya kita harus dukung gitu. Partisipasi masyarakat itu juga dalam pemilihan pemimpin itu harus. Karena sekarang ini Bang, masyarakat ini kan selalu mengeluh begini. Kepala desa nggak bagus, camat nggak bagus, bupati nggak bagus, gubernur nggak bagus, presiden nggak bagus, DPR nggak bagus. Gitu. Kalau kita mau jujur, yang milih mereka siapa? Ada juga, ya kan? Kepala desa dipilih oleh rakyat, ketua DPR dipilih oleh rakyat, bupati dipilih oleh rakyat, semua, gubernur dipilih oleh rakyat, presiden dipilih oleh rakyat. Kalau kita mau gentleman, yang salah rakyat itu, Iya. ya kan? Faktanya memang kalau ada pemilihan, masyarakat langsung mengharapkan sesuatu gitu. Itu yang tidak bagus. Kalau masyarakatnya memilih dengan cara yang benar, kita yakin bahwasanya yang terpilih itu tidak akan melaksanakan pemilihan dengan benar. Tapi karena dia pun akhir dari proses yang korup, ya jadi pemimpin itu ya cenderung korup gitu loh. Jadi pertanyaan terakhir Bang. Iya. HBD ini di seluruh Indonesia sudah terbentuk
belum banyak, tapi mungkin ada di beberapa provinsi yang sudah terbentuk dan sedang berproses. Kalau saya pusatnya Sumatera Utara pasti di Riau, Batam, Jambi, Banten, Jawa Barat, DKI. Sudah ada 5 provinsi. Nah, itu kira-kira. Mungkin yang lain kan Kalimantan dan lain itu kan masih dalam proses. Karena ya mungkin keterbatasan sumber daya manusia, sumber daya uang, kan. Tapi kita berharap bahasanya ini akan terbentuk. Tapi animo masyarakat sendiri saya pikir cukup tinggi gitu. Tapi aku jangan lupa juga proses-proses pembentukan HBB saya juga ikut lagi. Iya, jadi saya memandang anggota HBB ini ada 2. Satu, dia anggota terdaftar secara administrasi, tapi ada anggota yang tidak terdaftar secara administrasi, tapi jiwanya terdaftar. Tapi kalau bukan anggota, saya yakin mereka memiliki itu. Jadi saya di sini ya, Pak. Administrasi untuk jiwa. Benar. Aku beberapa kali kan jari-jari saya turun membantu. Ya. Oke, Bang, mungkin satu pesan atau satu kata atau apalah yang ingin Abang sampaikan kepada kalangan milenial muda Batam untuk adik-adik kita, bahwa yang Abang berikan pencerahan-pencerahan tadi itu mungkin mereka harus bagaimana, mungkin Abang bisa sampaikan di forum ini untuk adik-adik kita di berbagai wilayah di Indonesia. Iya, untuk kepada sebenarnya generasi muda itulah yang menjadi generasi penerus. Kita ini lah. Ini 10-15 tahun lagi sudah tidak ada. Dan generasi muda itulah yang menjadi penerus. Nilai-nilai filosofis Barat itu sebenarnya sangat harus kita implementasikan untuk masa yang akan datang dan seterusnya. Nilai-nilainya yang relevan. Jadi kalau belajar di Rambutan, bergabung dengan orang Batak, nanti kan materi-materinya kan bisa didapatkan. Kalau tidak bergabung kan tidak didapatkan. Jadi kita berpikir visioner. Soalnya generasi muda yang paling kita harapkan bagaimana mengisi kalau Indonesia ini kemerdekaan inilah dengan nilai-nilai yang bagus sebagai anak dan guru nilai, bagaimana kita memberikan contoh dalam segala hal sehingga kita ini menjadi teladan gitu. Kalau nggak bisa menjadi contoh yang baik, setidaknya menjadi contoh yang jelek. Bisa jadi pemimpin yang minimal pengikut yang baik. Itu kira-kira harapannya. Kedepan mungkin program-program dari HBB akan kita upgrade sesuai dengan konteks kekinian. Kadang-kadang orang berpikir tentang semuanya itu kan sesuatu yang usang dan kuno gitu. Tapi bagaimana memang HBB ini berpikir modern gitu, tanpa mengesampingkan nilai-nilai tentunya. Itu kira-kira itu ya. Oke. Banyak pertanyaan yang muncul di masyarakat. Kenapa organisasi Batak bermunculan? Ini yang saya angkat sebagai topik bahasan dan kajian langsung kepada pemainnya, pelakunya, narasumbernya, yaitu Ketua Umum Polres Batam Bapak Langsir Sitompul, Sarjana Hukum dan Master Hukum. Nah, ketika kita berbincang, beliau menjelaskan banyak hal dan saya juga kaget karena ternyata yang saya ada di dalam pikiran saya, apakah ini karena momentum politik atau karena gagah-gagahan, ternyata jauh dari situ. Perjuangan Bapak Sitompul untuk mendirikan organisasi, untuk membuat organisasi Batak ini, ternyata menggali hal yang lebih substansial, yaitu nilai-nilai bangga menjadi orang Batak. Tadi telah dijelaskan ada 5 nilai. Lalu yang kedua,
dia atau beliau memperjuangkan juga orang Batak di seluruh Indonesia yang mungkin saja ditindas, yang mungkin saja butuh bantuan dan pertolongan. Karena salah satu nilai dari orang Batak adalah kebersamaan. Ketika kita bersama, itu artinya kita bersatu padu, persatuan akan menyelesaikan masalah. Ini yang dijelaskan panjang lebar oleh Bapak Langsung Sitopul. Akhir kata Bapak, ya saya berterima kasih. Sampai jumpa orang Sumatera.